Halo para sahabat-sahabat pendengar setia Katekese. Kembali lagi pada channel Raymond Bawaminewi. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu dari ketujuh sakramen dalam Gereja Katolik. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu pertama sakramen baptis, kedua sakramen ekaristi, ketiga sakramen tobat, keempat sakramen krisma, kelima sakramen imamat, keenam sakramen perkawinan, dan ketujuh sakramen perminyakan suci atau pengurapan orang sakit. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sakramen krisma atau sakramen penguatan. Sakramen krisma merupakan salah satu dari ketiga sakramen inisiasi, di mana dalam Gereja Katolik sakramen inisiasi yaitu yang pertama sakramen baptis, kedua sakramen ekaristi, dan ketiga sakramen krisma. Sakramen krisma atau sakramen penguatan merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan iman umat yang dijiwai oleh Roh Kudus. Sehingga masing-masing anggota ikut bertanggung jawab dalam pengutusan menjadi saksi Injil Yesus Kristus. Baik itu di dalam umat maupun dalam masyarakat. Sakramen penguatan merupakan bagian kedua dari tahapan inisiasi Kristen. Bila sakramen baptis menyatukan orang dengan gereja, maka sakramen penguatan menyempurnakan kesatuan tersebut. Roh Kudus memang telah diterima dalam pembaptisan yang memberi daya hidup ilahi dalam diri kita. Tetapi dalam sakramen penguatan lebih dirasakan kehadiran Roh yang merupakan daya hidup gereja. Sakramen penguatan memberikan kita curahan Roh Kudus dalam kelimpahan seperti dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada para murid-Nya dan dialami para rasul pada hari Pentakosta. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-13. Curahan Roh Kudus menjadikan kita seperti para rasul yang memiliki kasih yang berkobar kepada Kristus dan keinginan memberikan diri untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya. Sakramen penguatan menjadi tanda bahwa Kristus telah memeteraikan kita sebagai saksinya. Dalam Lumen Gentium 11 dikatakan, berkat sakramen penguatan mereka terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan dan perbuatan mereka. Karena kita mendapat pengurapan Roh Kudus yang menjadikan kita seperti Kristus, maka sakramen ini disebut juga sakramen krisma. Sakramen krisma atau sakramen penguatan hendaknya diterimakan kepada orang Katolik yang sudah berusia genap 14 tahun. Sudah dapat menggunakan akal budinya, telah mendapat persiapan pengajaran dengan waktu yang cukup, dan melakukan pengakuan dosa. Dalam bahaya mati dapat diberikan kepada
orang Katolik meski tanpa persiapan. Pelayan biasa penguatan adalah uskup. Pelayan luar biasa penguatan adalah imam yang memiliki kewenangan dan mandat dari uskup, yaitu vikaris jenderal dan vikaris episkopal. Pastor paroki yang membaptis orang dewasa atau yang melakukan penerimaan resmi dapat menerimakan sekaligus sakramen penguatan di daerah teritorial parokinya. Inti perayaan sakramen penguatan adalah yang pertama, pembaruan janji baptis. Hal ini untuk menghubungkan sakramen penguatan dengan baptis sebagai sakramen inisiasi. Kedua adalah penumpangan tangan. Pelayan mengulurkan kedua belah tangannya ke arah calon penguatan sambil mengucapkan doa permohonan akan kehadiran Roh Kudus. Ketiga adalah pengurapan dengan minyak krisma. Pelayan membuat tanda salib dengan minyak krisma pada dahi calon sambil berkata, pertama dia menyebutkan nama calon, serta dilanjutkan dengan mengatakan, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Selanjutnya, setiap calon penguatan hendaknya diberi seorang bapak atau seorang ibu atau seorang laki dan seorang perempuan sekaligus sebagai bapak atau ibu penguatan dengan syarat memiliki kualifikasi dan kehendak untuk berperan dan melakukan fungsi sebagai bapa atau ibu penguatan. Telah berumur 16 tahun, telah menerima sakramen inisiasi dan berperi hidup sebagai orang Katolik yang baik dan tidak sedang menjalani hukuman gerejawi. Bapak Ibu penguatan mempunyai kewajiban agar yang telah menerima penguatan bertindak sebagai saksi Kristus sejati dan dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat pada sakramen itu. Demi kontinuitas pendampingan, sedapat mungkin Bapak Ibu penguatan sama dengan Bapak Ibu baptis. Adapun yang menjadi persyaratan administrasi calon penguatan adalah yang pertama, akta kelahiran. Kedua, surat baptis. Selanjutnya, setelah kita menerima sakramen krisma, kita mendapat tugas yang sangat penting, yaitu kita bertanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus baik dalam gereja sendiri, dalam keluarga, dan di lingkungan masyarakat secara luas. Demikianlah video katekese ini. Semoga melalui video ini kita dapat memahami makna sakramen krisma, serta kita mampu diperkuat melalui sakramen krisma ini dengan kita dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada kita melalui sakramen krisma ini. Terima kasih.